Kami awali Kompas Siang dengan informasi polisi menetapkan selebritas Jonathan Frizzy sebagai tersangka kasus dugaan penyalahgunaan obat keras Itomidate yang dimasukkan ke dalam rokok elektrik atau vape. Jonathan diduga memfasilitasi penyelundupan vape berisi obat keras tersebut. Artis Jonathan Frizzy atau kerap disapa Ijong resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Satres Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang, Banten. Jonathan Frizzy ditangkap atas kasus penyalahgunaan obat keras Itomidate yang dimasukkan ke dalam rokok elektrik atau vape. Polisi bilang peran Jonathan Frizzy dalam kasus ini yakni sebagai pihak yang berkomunikasi dengan bandar, menyediakan kurir, hingga mempersiapkan dan memfasilitasi penjemputan. Jonathan diduga berkomunikasi dan membahas cara membawa dan mengatur masuknya zat Itomidate ke Jakarta melalui grup WhatsApp. Sebelumnya polisi sudah terlebih dahulu menangkap 3 tersangka berinisial BTR, EDS, dan ER. Dan prosesnya itu sejak Februari itu sudah membuat WhatsApp group yang nama WhatsApp group itu berangkat. Itulah kemudian ada komunikasi antara JF ini dengan 3 tersangka lainnya. Jadi grup itu hanya terdiri dari 4 orang. Di dalam grup itu ada komunikasi termasuk tadi berkomunikasi dengan EDS, kemudian membelikan tiket, kemudian menyiapkan hotel, kemudian mengontrol mengawasi untuk perjalanan dari Malaysia ke Jakarta. Akibat perbuatannya, Jonathan Frizzy dijerat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Jungto Pasal 55 KUHP tentang pidana penyertaan dengan ancaman pidana penjara maksimal 12 tahun atau pidana denda paling banyak 5 miliar rupiah. Eka Marlupi, Kompas TV, Tangerang. Lalu bagaimana penanganan lanjutan dari pemeriksaan Jonathan Frizzy dan 3 tersangka lain? Sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom Kasat Res Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta, AKB Michael Tandayu. Selamat siang Pak Michael. Pak Michael, bisa mendengar suara saya di studio dengan Imron? Ya, bisa Mas Imron. Baik Pak Michael, polisi meringkus 4 orang dalam kasus ini begitu ya, termasuk selebritas Jonathan Frizzy atau Ijong. Lalu berapa lama polisi melakukan penyelidikan dan pemantauan sampai akhirnya bisa meringkus para tersangka ini? Baik, untuk laporan pertama kali kami diserahkan dari Bea Cukai itu pada tanggal 14 Maret dan pada saat diberikan tanggal 14 Maret itu kami langsung dalam kurang dari 24 jam kami berhasil meringkus 2 orang, yaitu yang sebagai kurir yaitu di Makassar, dan setelah itu juga kami meringkus satunya lagi yaitu seorang perempuan di Makassar juga, orang yang menyuruh kurir untuk berangkat ke Malaysia untuk mengambil vape tersebut. Dan prosesnya yaitu kurang lebih 5 hari kemudian kami menangkap 1 orang lagi, yaitu yang menjadi fasilitator dengan bandar yang berada di Malaysia untuk pengambilan vape. Dan yang terakhir tersangka yang kami amankan yaitu saudara JF, itu pada hari Minggu tanggal 4 Mei kemarin. Pak Michael, berarti kasus ini berawal dari pengembangan kasus begitu ya? Ya, betul. Jadi awal mulanya adalah saudara BTR itu diperiksa barang bawaannya oleh Bea Cukai dan didapatkan itu ada 100 cartridge vape, dan ketika diamankan 50 pieces, itu dilakukan pemeriksaan laboratorium dan ternyata isi kandungan cartridge vape tersebut mengandung obat keras. Pak, hingga saat ini kan pemeriksaan masih terus berjalan, pengembangan dan juga pendalaman. Lalu peran dari selebritas Ijong ini dalam kasus penyelundupan obat keras dalam vape ini apakah sudah diketahui? Ya, untuk pemeriksaan sudah dilaksanakan untuk terhadap saudara JF dari hari Minggu malam sampai kemarin malam. Dan untuk peran yang
saudara JF sendiri adalah yang pertama, dia adalah sebagai dia dan saudara EDS itu merupakan salah satu merupakan inisiator sehingga vape yang berisikan obat keras ini dapat masuk dari Indonesia. Dan yang kedua adalah untuk menjemput vape yang berisikan obat keras ini ke Kuala Lumpur, Indonesia. Lalu perannya saudara JF merupakan orang yang mempersiapkan dan juga penjemputan terhadap kurir beserta pouch atau vape yang berisikan obat keras ini, sehingga vape dan vape ini bisa masuk ke Indonesia dengan aman. Lalu yang keempat, tentunya vape yang berhasil masuk ke dalam ke Indonesia ini sebagiannya merupakan kepemilikan dari saudara JF. Baik, selain saudara JF ini, ada berapa orang yang hingga siang ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, dan bisa dijelaskan mungkin Pak perannya apa saja? Pak Michael? Pak Michael, apakah bisa mendengar suara kami dari studio? Baik. Untuk total tersangka yang kita... Baik, silakan Pak. Saya belum. Yang pertama yaitu saudara BTR. Ya, untuk total tersangka yang sudah kita perannya adalah sebagai kurir yang menjemput liquid vape yang berisikan obat keras di Kuala Lumpur. Lalu yang kedua kita amankan adalah seorang perempuan dengan inisial ER. Ini perannya adalah dia adalah orang yang menyuruh saudara BTR untuk mengambil vape di Kuala Lumpur, dan juga dialah yang berkoordinasi dengan para tersangka-tersangka lainnya. Lalu yang ketiga adalah saudara EDS. Saudara EDS adalah orang yang menjadi penghubung atau fasilitator dan yang berkomunikasi langsung dengan bandar yang berada di Kuala Lumpur di Malaysia, dan juga orang yang memungkinkan terjadinya pertemuan antara kurir dan bandar di Kuala Lumpur di Malaysia. Lalu yang terakhir adalah saudara JF, di mana perannya tadi sudah kami jabarkan sebelumnya. Pak Michael, dari hasil pemeriksaan sementara, obat keras yang dimasukkan dalam vape ini rencananya akan dijual kembali atau hanya untuk dikonsumsi sendiri, Pak? Merujuk kepada jumlah dari yang diamankan, yaitu total vape yang dibawa itu totalnya 100, dan yang berhasil diamankan ada 50 vape. Merujuk kepada jumlah dan juga hasil pemeriksaan bahwa saudara JF tidak hanya sekali, bukan yang pertama kali membawa vape ini, melainkan sudah beberapa kali sebelumnya. Berdasarkan hasil dari pemeriksaan bahwa sebelumnya itu membawa vape itu, dan hasil jumlahnya menurut kami ada kemungkinan besar vape ini akan diedarkan kembali. Baik, kemungkinannya sejauh ini dari hasil pemeriksaan dan juga jumlah vape begitu ya yang dibawa, ada kemungkinan akan dijual kembali. Lalu apakah sudah ada diketahui pihak-pihak yang mungkin memesan begitu atau akan dijual kemana vape dengan kandungan obat keras ini, Pak Michael? Berdasarkan dari hasil penelusuran kami, memang kebiasaan untuk saudara JF biasanya menjual kepada teman-teman dekatnya. Berarti sudah diketahui ya Pak ya, termasuk profesi dari teman-teman dekat Ijong ini atau JF yang memesan, sudah ada buktinya begitu Pak ya? Untuk vape yang saat ini diamankan, itu belum ada pemesannya. Namun apabila merujuk kepada pengambilan vape sebelumnya, itu kami sudah ada beberapa nama. Baik. Pak Michael, apa dampak zat yang terkandung dalam cairan vape tersebut dan termasuk dalam golongan obat keras apa Pak?
Untuk zat yang berada di dalam vape ini, yaitu bernama etomilet. Etomilet yang biasa digunakan untuk anestesia atau sedasi, untuk mengurangi kesadaran seseorang atau mengurangi kecemasan seseorang. Jadi untuk zat etomilet ini wajib digunakan berdasarkan metode yang tertentu, dosis tertentu, dan cara dihisap itu tentu, dan tanpa dosis takaran tertentu, tentu untuk efeknya akan sangat buruk bagi kesehatan, karena harusnya zat etomilet ini digunakan dengan cara disuntik atau diinjeksi. Baik, hingga saat ini pemeriksaan masih terus dilakukan termasuk pendalaman untuk mengetahui apakah kemungkinan ada pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam peredaran vape dengan kandungan obat keras ini. Terima kasih Kasat Res Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta AKP Michael Tandai telah bergabung bersama kami di Kompas Siang.